Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat kerja nih, berangkat kerja lagi nih. Oke, kali ini tadinya sih saya nggak mau bahas soal ini, tapi setelah viral di FYP di TikTok, kayaknya menarik juga ini buat dibahas. Persoalan after debat capres yang minggu kemarin. Apa ya? Ini jadi malah apa ya? Jadi setelah debat itu, di situ kan pasangan nomor urut 1 dan nomor 3, terutama yang yang paslon 01 Anies Baswedan, itu di situ malah kayak fokus nyerang 02 ya. Kayak fokus nyerang 02, terus kayak apa ya, kayak dia kayak yang sinis, kayak yang ada dendam apa gitu. Itu kelihatan banget menjurusnya. Dia tuh nyerang secara bertubi-tubi dan secara personal juga. Dan adanya yang 03 juga malah ikut-ikutan. Setelah itu juga dan mereka tuh di sana kayak berdiskusi, menjelekan, memojokkan 02, dan videonya sampai viral. Terus banyak juga yang nge-stitch, banyak juga yang nge-upload lagi. Mereka tuh sampai sedih, sampai pada nangis, apalagi cewek ya, mungkin mereka sambil pada nonton juga, pada nangis karena melihat Pak Prabowo diejek-ejek gitu, dihina kinerjanya selama 5 tahun ini. Padahal kan ya mungkin karena beliau nggak banyak ngomong, jadinya memang banyak bekerja. Tapi itu jadinya kan waktu sebelum debat tuh orang-orang pada ngejagoin Pak Prabowo lah ya. Nih guys, pemandangan pagi di daerah Ciberem. Ini jalan alternatif pas gempa Cianjur itu. Jadi semua mobil pada kesini. Kalau pagi-pagi itu suka macet di sini. Lanjut lagi, karena mungkin di situ Pak Prabowo Menteri Pertahanan, jadinya yang ada malah jadi bumerang loh, untuk dicela, untuk dipojokkan, untuk dikritik kinerjanya dia. Jadi malah bukan fokus debat, itu malah jadi roasting Pak Prabowo jadinya. Makanya dia jadi kayak nggak bisa apa ya, jadinya dia tuh kayak mati kutu gitu.
Terus di situ bilang Pak Anies sama Pak Ganjar tuh sebenarnya yang awal menilai itu Pak Ganjar sebenarnya. Nah, Ganjar ini menilai kinerja Menhan tuh kayak katanya 5 gitu. Katanya 5 dari 10 gitu kan. Setelah itu si Ganjar ini minta pendapat lah ke Pak Anies ini. Minta pendapat ke Pak Anies ini untuk menilai kinerja Menhan dengan dipimpin oleh Pak Prabowo itu berapa, kata Ganjar ke Anies katanya 11, tapi diakhirilah dengan dari 100. Jadi si Anies ini menilai sebenarnya lebih rendah loh dari Pak Ganjar ya. Pak Ganjar tuh 5 dari 10, masih inilah setengah lah ya, setelah ya mungkin karena kekurangan apa juga. Nah, Anies ini menilai 11 dari 100, itu jauh banget, itu jauh banget. Jadi intinya kayak merendahin gitulah ya. Dan di sini saya dapat potongan videonya, dan ini videonya. Anjing nggak? Ini udah kayak ibu-ibu yang lagi ngegosip di depan orangnya gitu. Guys, pemandangannya indah guys. Lihat gunung gede, cerah banget di atas itu. Itu udah kayak ibu-ibu yang lagi ngegosip. Coba menurut kalian itu gimana ketika ada orang, itu orang baik loh, dan ini yang ngomonginnya itu pernah dibaikin lah, pernah dibaikin. Dan sekarang malah jadi kayak ya begitulah. Ini kayak punya dendam apa ya? Yang seharusnya dendam tuh kan Pak Prabowo sama Anies harusnya, tapi Pak Prabowo tuh nggak pernah ini itu. Ini sampai viral, banyak orang-orang yang sedih, yang nggak tega. Terus lagi yang jadi bumerangnya buat paslon 1 dan paslon 3 sekarang ini, orang-orang tuh jadi lebih memilih kayaknya lebih memilih buat pindah dukungan ke Pak Prabowo ke 02 ya. Jadi sekarang tuh jadi banyak gak respect gitu. Jadi orang banyak yang nggak begitu respect. Jadi nggak respect karena kelakuannya yang kayak gitu. Oke, saya memang akuin Pak Anies, Pak Ganjar tuh memang pinter lah, orang dia profesor, masa nggak pinter. Mereka pinter banget dari cara berbicara, dari cara menjelaskan ini itulah. Ini udah kayak dosen lah, udah kayak dosen, dan Pak Prabowo tuh udah kayak mahasiswanya gitu. Saya akuin itu memang bagus, pinter. Dan saya tuh tadinya memang nggak terlalu dibilang nggak suka, yang enggak, dibilang apa ya, dibilang ya pokoknya antara paslon 1 dan paslon 3 itu saya ya biasa aja gitu, nggak terlalu gimana. Tapi setelah debat setelah debat capres yang malam itu, yang ketiga, lah
kok saya jadi apa ya, agak ilfeel, sama kelakuannya yang memang nggak pantas buat dilakuin, yang memang nggak pantas dilakukan oleh seorang calon presiden, negarawan terbaik lah ya, sampai mencela kinerjanya. Dan terus di situ Anies juga mengkritik, jadi apa dong kerja 5 tahun ini katanya. Ya ampun, sampai segitunya ya dia tuh nyerang tapi dengan diamnya Prabowo ya sekarang jadi malah diangkat kan, jadi malah surveinya juga malah melesat jauh. Ya saya memang pendukung 02, pendukung 02, dan saya tuh nggak pernah kritik sebenarnya, nggak pernah komen soal ini itu. Tapi setelah debat capres yang malam tuh kayaknya bukan saya aja ya, malah yang tadinya pro ke Anies, pro ke Ganjar juga, tapi terlebih pro ke Anies sih. Yang pro ke Anies tuh malah jadi nggak respect gitu, malah pada pindah respect ke Pak Prabowo gitu. Kenapa saya bilang gitu ya, karena karena memang fakta di sosial media TikTok, orang jadi malah pindah dukungan gitu. Termasuk juga saya lihat di postingan siapa gitu tadi di TikTok, jadi dia tuh ngeliatin media sosialnya para capres dan cawapres. Dia buka, yang pertama dia buka Pak Prabowo. Dia buka ya, kalau itu pastilah ya, karena itu pada mendukung Prabowo dan followersnya jadi nambah juga. Terus yang kedua di Instagramnya 01, jadi pada mencela gitulah pokoknya, jadi pada mencela. Terus di situ malah banyak yang dukung Prabowo. Sama juga di Instagramnya 03 Pak Ganjar, itu juga malah banyak yang pendukungnya Prabowo. Itu saya yakin sih pada pindah dukungan, karena ini bukan soal ini bukan soal dia pinter, dia cerdas, dia soleh, dia apalah itulah yang bersangkut paut dengan diri Pak Anies atau Ganjar. Tapi ini menyangkut soal apa ya, mungkin adab sama etika juga ya, etika kali. Terus ya pokoknya kita aja orang-orang awam gitu sampai nggak suka ketika mereka ngelakuin itu gitu. Sampai banyak juga pengamat yang memang nggak setuju, karena itu kayaknya pantas dilakuin sama ibu-ibu yang lagi ngegosip atau orang-orang gak jelas lah ya, yang ngomongin orang yang penuh dengan kesyirikan, yang penuh dengan apa ya, itu kayak apa sih, kayak dendam itu. Kenapa ya Anies tuh dari awal debat tuh malah dia malah nyerang terus gitu, malah nyinyir terus.
Dari yang awal tuh temanya tuh apa ya? Yang awal tuh temanya polusi sama apa kalau nggak salah ya, saya lupa. Tapi Anies di situ malah ngebahas soal penculikan, kayak HAM lah, pelanggaran HAM lah ya. Terus dia tuh di situ bawa siapa sih yang namanya tuh Arasid itu yang katanya dulu diculik, anaknya tuh diculik katanya, ya gitulah pokoknya. Itu maksudnya apa ya? Maksudnya itu kan nggak harus dilakuin. Itu kelihatan banget mau ngejatuhin biar Pak Prabowo kalah. Dan di debat yang pertama itu memang Ganjar tuh nggak begitu ini ya, nggak begitu beraksi. Tapi di debat yang ketiga ini Ganjar juga malah ikut-ikutan mengkritik juga, ikut-ikutan ya, yang mirisnya mungkin mengkritik kinerja Menhan Prabowo sampai serendah itu. Padahal kalau dia juga jadi Menhan kan belum tentu baik lah ya. Sangat disayangkan sih, kenapa mereka harus melakukan itu gitu. Dan itu malah jadi bumerang buat mereka sendiri, buat 01 dan 03. Pendukungnya tuh sebagian mungkin jadi pada nggak respect, karena ini ada yang ngomong langsung juga, saya bukan pindah dukungan, tapi katanya saya jadi nggak respect karena kelakuannya gitu. Ya namanya manusia kan, kadang orang tuh kalau dibuat secara semena-mena gitu kan jadinya ilfeel gitu, beda terbalik sama orang yang berbuat baik. Kita tuh kayak respect sendiri gitu, memperlakukan orang secara baik itu jadinya kita respect sendiri. Tapi dibalik itu semua ya saya tuh nggak ngajak buat nyoblos 02, enggak. Saya cuma bercerita soal soal yang nggak pantas dilakukan gitu, apalagi itu sampai mencela-cela gitu. Jadi kemarin tuh debat capres tuh kayaknya bukan debat capres ya, lebih ke ngerosting Prabowo itu. Jadi Prabowo itu yang jadi bahan pembahasan, dan poin-poin temanya tuh kayak gak ada gitu. Mereka tuh lebih fokus mengkritik kerja Kemenhan gitu, yang dipimpin oleh Prabowo. Pokoknya sangat disayangkan ini ketika orang yang kita kenal pinter, orang yang kita kenal cerdas, tapi malah digunakan untuk memojokkan orang, mengkritik secara personal. Ya mungkin kalian juga pada lihat sendiri lah ya bagaimana Anies mengkritik dan memojokkan Pak Prabowo kemarin. Dan Ganjar juga sangat disayangkan juga, dia malah ikut-ikutan
Terus di situ kayak Ganjar juga yang memancing suasana, yang memancing penilaian itu kan juga Ganjar. Pokoknya ya tetap hati-hati lah ya dari cara berbicara kalian tuh. Kalian itu apa, mungkin yang 0103, hati-hati lah. Orang tuh bisa berbalik hati ketika kalian tuh berbuat semena-mena, apalagi dengan cara menjatuhkan orang gitu. Itu sangat gak baik lah. Soalnya kemarin ketika Anies dan Ganjar ini memojokkan Pak Prabowo, ada video Prabowo yang menunjukkan dia tuh nggak ngelakuin apa-apa, cuma diem aja, terus kayak pokoknya raut wajahnya sedih banget. Dan itu membuat hati kita para masyarakat tuh jadi tersentuh untuk mendukung dia gitu. Ini saya bisa mastiin kayaknya banyak yang pindah ini dukungannya, karena kelakuan mereka ini. Jadi pas malam itu saya sebenarnya udah pasrah ketika debat dimulai, apalagi pas Anies ngomong dan Ganjar ngomong. Meskipun mereka ngomong pakai teks ya ya mereka ngomong pakai baca gitu, sedangkan Pak Prabowo tuh enggak gitu. Jadi pas itu tuh saya bener-bener ya udahlah, mereka ini memang pinter, mereka memang cerdas, pinter ngomong juga, pandai mengolah kata, pandai ngeles juga ya. Kalau memang ya pandai bicara itu pasti pandai ngeles. Ya di situ ya udahlah, ini Pak Prabowo bakal kalah di debat ini. Terus setelah ada cacian, terus ada serangan ke Prabowo, itu saya mulai gak respect lagi ya, mulai gak mau mengakui bahwa Anies dan Prabowo itu cerdas. Dengan gampangnya orang tuh bisa berubah menilai jika kita berbuat semena-mena ke orang lain gitu. Padahal dia tuh nggak pernah nyinyir, nggak pernah menyudutkan, nggak pernah apa, nggak pernah mengkritik paslon lain. Mereka lempeng-lempeng aja. Tapi kenapa yang dua ini malah fokus mengkritik? Gak tahu, ini mungkin karena ngenes juga ya, karena calonnya Gibran kali ya. Jadinya diungkit-ungkit terus. Soal MK juga diungkit ya, sama Anies tuh kemarin sempat dibahas juga.
Anies sampai ngomong soal MK lah katanya. Pokoknya ya saya sebagai masyarakat biasa cuma bisa berdoa lah ya buat kebaikan negara kita ini ke depannya, ya siapapun nantinya mungkin yang jadi presiden yang terpilih. Tapi saya tetap dukung nomor 2 Pak Prabowo. Yang mudah-mudahan aja memang beliau terpilih. Dan mungkin beliau bisa menunjukkan keinginannya untuk kejayaan negeri kita ini. Jangan lagi terulang seperti itu, karena itu akan memecah belah pendukung kalian. Sekarang aja ini banyak yang udah pada pindah dukungan loh karena kelakuan lo sendiri. Oke guys, mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini ya. Ini mas sekedar bercerita-cerita aja lah. Sudah bercerita-cerita aja, tidak untuk memfokuskan pembahasan politik atau apa. Cuma ingin sedikit bercerita apa yang dirasakan masyarakat Indonesia karena semua orang tuh menyaksikan. Jadi hati-hati dalam berbuat, hati-hati dalam berbicara. Sekian dulu untuk video kali ini. Pokoknya buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.